Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Malam yang berbahagia ini bersama-sama kita talabul ilmi, kita tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita kaji dari tafsir surat-surat pendek. Kita ada pada surat yang terakhir, yaitu surat An-Nas, surat yang ke-114, penutup dari surat-surat di dalam Al-Quran, surat An-Nas. Sebelum kita kaji tafsirnya, Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita baca surat An-Nas. Engkau bisa dibaca setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, surat An-Nas, surat yang terakhir, surat yang ke-114, penutup dari kajian kita tentang surat-surat pendek yang sering kita baca di dalam salat. Penutup dari surat-surat pendek tersebut adalah ini surat An-Nas.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia. Malikin nas, dialah Allah yang merajai manusia. Ilahin nas, dialah Allah sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu setan yang membisikkan kejahatan di dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, surat An-Nas kita sudah baca. Demikian juga terjemahnya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di dalam tafsirnya, di mana surat An-Nas surat yang terakhir dari Al-Qur'an. Awalnya surat Al-Fatihah, akhir dari Al-Qur'an adalah surat An-Nas. Satu surat yang berisi 6 ayat dengan ayat-ayat yang pendek, berisi 6 ayat. An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas surat manusia. Dan surat An-Nas adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah, yaitu yang turun setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga kita perhatikan. Kul, katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, bi rabbin nas, berlindung kepada Rabbnya manusia. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, Tuhannya manusia. Malikin nas, yaitu Tuhannya manusia yang merajai manusia. Ilahin nas, yaitu yang merajai manusia, dialah ilahnya manusia, sesembahan manusia. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surat ini, surat An-Nas, agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyifati, Allah Subhanahu wa taala menyifati Tuhan Allah Rabbun Nas, Malikun Nas, dan Ilahun Nas. Ini 3 asma Allah Subhanahu wa taala, 3 nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbun Nas, Malikun Nas, dan Ilahun Nas. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rabbun Nas yaitu Rabbnya manusia, Tuhannya manusia. Malikun Nas yaitu yang merajai, yang menguasai, yaitu Allah yang merajai manusia, yang menguasai manusia. Ilahun Nas, Tuhannya manusia, satu-satunya yang berhak diibadahi, dialah Ilahun Nas, Tuhannya manusia sebagai sesembahan manusia, satu-satunya yang disembah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita kaitkan dengan surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah, di mana di dalam surat Al-Fatihah di situ memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana surat Al-Fatihah juga sama menyebutkan ini tentang Rabbun Nas, Malikun Nas, Ilahun Nas. Ini juga disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, ini asma Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin, dialah Allah yang merajai ad-din, yaitu hari pembalasan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Disinilah ilahun nas, Tuhannya manusia. Maka 3 asma Allah di dalam surat An-Nas, Rabbun Nas, Malikun Nas, Ilahun Nas, ini juga disebutkan di dalam surat Al-Fatihah sebagai surat yang pertama, dan itu disebutkan dalam surat An-Nas sebagai surat yang terakhir, penutup dari Al-Quran. Di mana pada surat Al-Fatihah penyebutan asma Allah tadi dalam rangka memuji Allah, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam penutupannya surat An-Nas, maka di situ penyebutan 3 asma Allah tadi dalam rangka memohon perlindungan kepada Allah, dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah. Kul a'udzu, katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, a'udzu aku berlindung kepada Rabbun Nas, Malikun Nas, Ilahun Nas. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada surat An-Nas penyebutan asma Allah di sini sebagai isti'adzah kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Demikian juga sebagai isti'sam, meminta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dan meminta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah 3 ayat pertama, ya, 3 ayat yang pertama dari surat An-Nas, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, sekaligus itu perintah untuk umatnya, untuk kita semuanya, agar kita berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia, rajanya manusia, dan sesembahan manusia. Ayat yang keempat, jamaah rahimakumullah, min syarri al-waswasil khannas, dari keburukan waswas, bisikan, dari keburukan bisikannya al-khannas, yang bersembunyi, yaitu syaitan, iblis. Mereka melihat kita tapi kita tidak melihat mereka, maka mereka bersembunyi dari kita. Musuh yang nyata tapi bersembunyi dari kita. Ini jamaah rahimakumullah siapa? Iblis, yang mana ia menyesatkan manusia. Maka Allah sifati min syarril waswas al-khannas. Apa itu al-khannas? Dari waswasnya, dari bisikannya al-khannas, yaitu yang bersembunyi. Al-khannas juga memiliki makna ar-raja, yang bersembunyi dan yang kembali. Raja itu artinya yang kembali, karena syaitan akan bersembunyi tatkala kita berlindung kepada Allah. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka syaitan akan khannas, akan yakhnas, akan bersembunyi. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, apakah syaitan bersembunyi untuk selamanya? Jawabannya tidak. Ia bersembunyi sampai manusia lalai. Kalau tadi manusia berlindung kepada Allah, memohon penjagaan kepada Allah, berzikir kepada Allah, syaitan tidak bisa menggoda. Tapi ada saatnya manusia lalai. Ketika manusia lalai, maka al-khannas artinya ar-raja, yaitu syaitan yang raja, syaitan yang kembali menggoda. Ia bersembunyi, aman, ia kembali. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini, ya, di mana Allah menyebutkan tentang sifatnya syaitan min syarri al-waswasil khannas,
Perhatikanlah hikmah dari Al-Quran, keagungan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menyebutkan agar kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang disifati al-waswasil khannas. Syaitan yang disifati yaitu waswas yang selalu membisikkan, al-khannas yang selalu bersembunyi. Ia membisikkan kepada manusia, ia bersembunyi. Ia membisikkan di dalam dada manusia, ia kemudian bersembunyi. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sifatnya syaitan. Ia membisikkan. Kalau kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita berzikir pada Allah, subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Kita berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Astaghfirullahal azim. Kita berzikir, syaitan akan sembunyi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah keadaan syaitan al-waswasil khannas, kata Ibnu Al-Qayyim. Maka Al-Quran tidak mengatakan agar kita meminta perlindungan dari bisikan setan saja, tetapi kita agar berlindung kepada Allah dari semua keburukan syaitan. Jamaah rahimakumullah, Allah perintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari semua keburukan syaitan. Ternyata keburukannya sangat banyak. Dan dengan kita memahami keburukan-keburukan syaitan, kita bisa waspada, jangan sampai terjatuh di dalam perangkap-perangkap syaitan. Jamaah rahimakumullah, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan, dari keburukan syaitan. Ia sangat berbahaya. Syaitan itu sangat berbahaya. Syaitan sangat kuat pengaruhnya. Syaitan sangat kuat dampak dari bisikan-bisikannya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, dahsyatnya syaitan. Kita sebagai orang tua, kita tentu banyak pengalaman, sehingga kita mendidik anak-anak kita, nak kerjakan yang ini, nak jangan kerjakan yang ini tidak boleh, ini jangan kerjakan, yang ini bahaya, ini tidak baik. Kenapa kita bisa berucap seperti itu? Jawabannya karena kita orang tua, sudah banyak pengalaman. Ya, banyak sekali pengalaman kita, sehingga kita jaga anak-anak sesuai dengan pengalaman kita, apalagi sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, Al-Quran dan hadis yang kita pelajari, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita. Adapun iblis, pengalamannya sangat banyak. Kita yang berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, pengalaman kita banyak. Bagaimana iblis yang ia umurnya dari semenjak Adam masih ada di surga. Kemudian Allah laknat iblis, kemudian dikeluarkan dari surga bersama dengan Adam dan Hawa yang melanggar batasan Allah sehingga dikeluarkan dari surga. Antara Adam dengan iblis menjadi musuh abadi. Jamaah rahimakumullah, iblis ini ternyata meminta kepada Allah, andirni ila yaumi yub'atsun. Ya, undurkan umurku sampai hari kiamat. Panjangkan umurku sampai hari kiamat. Maka Allah pun terima permintaannya, Allah undurkan. Sehingga satu-satunya yang umurnya paling panjang adalah iblis. Dari semenjak berhadapan dengan Adam dan Hawa sampai sekarang, sampai hari kiamat, iblis akan selalu ada. Makanya bicara pengalaman menggoda manusia, bagaimana jamaah rahimakumullah? Kira-kira kuat atau tidak pengalamannya? Banyak atau sedikit jamaah rahimakumullah? Sangat banyak ya. Tadi kita
yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun saja pengalaman kita banyak sekali. Nah itu nggak baik, nah itu bahaya, jangan dekat-dekat, tinggalkan. Itu teman yang tidak baik, tinggalkan, dan seterusnya. Kita ya dengan 40 tahun, 50 tahun, Masya Allah pengalaman banyak. Bagaimana dengan iblis? Pengalamannya menggoda manusia. Ini jamaah rahimakumullah, kita berlindung pada Allah. Maka berlindung kepada Allah dari godaan iblis, dari godaan syaitan, karena kejahatannya, keburukannya itu sangat berbahaya. Pengaruhnya, dampak kerusakannya itu sangat meluas. Was-was yang dibisikkan, ya ini sangat kuat. Coba perhatikan di sini kata Ibnul Qayyim, seorang pada awalnya kosong, artinya tidak ada keinginan buruk. Pada awalnya baik, ya kosong, dalam keadaan belum ada bisikan-bisikan syaitan. Setelah itu syaitan bisa mendatangi orang ini sehingga akan masuk di dalam hatinya, membisikkan kepada hatinya bisikan-bisikan yang buruk. Setelah masuk di dalam hati, mulai terbisikkan, padahal sebelumnya masih bersih, masih kosong. Syaitan masuk di hati kemudian membisikkan. Apa yang terjadi setelahnya? Mulai terbesit untuk bermaksiat. Karena sudah ada bisikan-bisikan syaitan, maka mulai terbesit di dalam pikiran dan benaknya untuk berbuat maksiat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika terbesit tadi, kemudian muncullah yang namanya syahwat. Ya, muncul yang namanya syahwat untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat. Mulai terbesit berbuat maksiat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian muncullah syahwat. Setelah yang dari kosong, proses dibisikkan, ya, kemudian prosesnya mulai muncul syahwatnya. Setelah itu syaitan akan menghiasi satu dosa, itu dihiasi sehingga menjadi indah. Itu enak, itu lezat, itu nikmat, itu asyik, yang mulai dihiasi oleh syaitan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini prosesnya bagaimana syaitan tadi kemudian menghiasi. Setelah itu memperindah syahwat yang tadinya merasa itu tidak baik. Ada syahwat tapi masih ada perasaan itu tidak baik. Maka syaitan mulai memperindah syahwatnya. Ya, syaitan mulai memperindah syahwatnya sehingga syahwat itu tertutup. Itu syahwat tapi tertutup. Ia tidak merasa bahwa itu syahwat, sehingga kemudian terjatuh di dalam hatinya apa itu? Hayalan-hayalan. Jamaah rahimakumullah, mulai muncul setelah syahwatnya ada, mulai diperindah oleh syaitan. Syahwatnya disamarkan sehingga sudah tidak merasa itu syahwat. Kemudian terus diperindah seakan maksiat itu indah, dosa itu indah. Kemudian dihayalkan dan terus dihayalkan oleh syaitan, sehingga sampai pada keinginan, ya, keinginan kuat untuk berbuat maksiat. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Jatuhlah di dalam maksiat. Ternyata ini prosesnya jamaah rahimakumullah. Ternyata tidak ujuk-ujuk langsung pengen maksiat, tidak. Ternyata prosesnya panjang. Iya, ini jamaah rahimakumullah. Prosesnya bagaimana? Dari hati yang bersih, dari hati yang di atas fitrah, dari hati yang masih kosong dari dosa dan maksiat, syaitan bisa membisik-bisikkan tadi, dan ternyata sedikit tapi pasti buat langkahnya syaitan. Ini jamaah rahimakumullah. Kalau di kehidupan kita, ya, namanya membujuk, merayu, itu ada prosesnya, ya. Contoh anak-anak kita pengen mainan, kita katakan nggak boleh, ya. Coba lagi, ya, minta lagi, nggak boleh, ya. Apa yang dicoba? Merayu dan terus merayu. Anak sampai apa? Menangis saja belum goyah hatinya ibu, hatinya orang tua. Coba lagi menangis yang lebih kuat lagi. Oh, ternyata luluh orang tua. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya subhanallah, prosesnya bagaimana
Anak kecil merayu untuk bisa dapat, ya boleh dibelikan, ya. Ternyata seperti itu. Bagaimana dengan syaitan menggoda manusia? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, prosesnya demikian. Ini yang Allah sebutkan. Qul a'udzu birabbin nas, ya, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka tadi hayalan-hayalan semakin dikuatkan. Muncullah angan-angan, ya, kemudian muncullah hawa nafsu yang besar, ya, sehingga membuat orang tadi lupa kalau sudah dikuasai syahwat, dikuasai hawa nafsu, sudah lupa dengan imannya, lupa dengan ketakwaannya, ya, lupa dengan takutnya kepada Allah, lupa takutnya dengan neraka Allah. Kenapa? Sudah muncul angan-angan, dihiasi oleh syaitan semakin kuat, sehingga sampai dikuasai hawa nafsunya, dikuasai oleh syahwatnya. Maka sampai keadaan benar-benar syaitan bisa menutupi, jamaah rahimakumullah, syaitan akan bisa menutupi akibat buruk dari dosa. Padahal setiap dosa itu ada akibat buruknya, ya, akibat buruknya itu sampai terlupakan oleh akal sehat kita. Benar-benar sudah mabuk dengan bisikan syaitan. Wal'iyadzubillah, contohnya berzina, wal'iyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Contohnya berzina, bagaimana sampai jatuh di dalam zina? Itu sampai dibikin mabuk pikirannya, sampai dibikin mabuk otaknya, angan-angan, dan terus ya digambarkan yang indah, digambarkan yang sangat nikmat, sangat lezat, terus demikian. Sampai pada keadaan ia benar-benar nafsu yang menguasai, syahwat yang menguasai, sehingga ia lupa apa bahaya dari zina. Lupa. Padahal ia berzina hanya satu saat, hanya sebentar, waliyadzubillah. Setelah itu apa yang terjadi? Ia segala keburukan datang. Ia merasa bersalah, ia merasa berdosa, ia merasa jatuh dalam dosa besar. Ia merasa jatuh dalam perkara yang sangat keji, sangat menjijikkan, sangat kotor, dibenci oleh seluruh manusia. Ia sangat ketakutan dengan keluarga si wanita tersebut. Mungkin terjadi juga ancaman dari keluarga wanita tersebut, ingin membalasnya, ingin membunuhnya, dan seterusnya. Hidup dengan penuh kesengsaraan. Hubungan dengan Allah sangat rusak, hubungan kepada manusia sangat buruk. Ini buruknya maksiat yang namanya zina tadi. Tapi ketika syahwat sudah menguasai, hawa nafsu yang berbicara, sudah tertutup semua ketakutannya dengan bermaksiat. Yang ada adalah indahnya bermaksiat, indahnya berzina. Apa yang terjadi jamaah? Jatuhlah di dalam zina, wal'iyadzubillah. Maka jangan main-main ya jamaah rahimakumullah. Syaitan menggoda itu sedikit, masuk lagi sedikit, satu langkah, masuk lagi satu langkah berikutnya, terus demikian. Sampai pada keadaan hati ini sudah bebal ya. Hati sudah bebal, sudah tidak merasa itu maksiat, itu dosa, itu dimurkai Allah, itu bisa mengantarkan ke dalam neraka, itu bisa merusak keluarganya, dan seterusnya. Hilang semua perasaannya. Waliyadzubillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pepatah Arab menyebutkan, ya, pepatah Arab itu menyebutkan bagaimana prosesnya jatuh di dalam keburukan zina tadi. Mereka mengatakan ada 6 langkah. Natratun, wabtisamatun, wasalamun, wakalamun, famau'idun, waliqa'u. Ada 6 langkah. Yang pertama nazratun, pandangan. Laki dan perempuan saling memandang, nazratun. Makanya dari situ kita sudah harus menundukkan pandangan, nazratun. Langkah yang kedua, langkah syaitan yang kedua, wabtisamatun. Sudah mulai berani memandang, berani melihat, berani melepaskan pandangan. Maka langkah yang kedua apa? Wabtisamatun, tersenyum. Tidak cukup memandang, ditambah lagi dengan apa jamaah? Tersenyum ya. Tersenyum disambut juga ya dengan senyuman. Wah, sudah mulai terbuka. Iya, pandangan dibalas. Iya, saling memandang. Ternyata gayung bersambut ya. Gayung bersambut dari pandangan.
Apa langkah yang kedua? Kata para ulama tadi, kata pepatah Arab tadi, wabtisamatun, mulai senyum. Senyum juga disambut. Wah, semakin kuat gayung bersambutnya ya. Kemudian yang ketiga, fasalamun. Setelah berani salam, salam juga direspon, salam juga senyum juga direspon, Masya Allah. Setelah itu yang ketiga apa? Berani apa yang ketiga? Fasalamun, berani mengucapkan salam. Assalamualaikum ya. Wah, indah sekali ucapan salamnya. Ya, berbunga-bunga di hati wanita yang disalami. Apalagi sebaliknya yang salam wanita, ya laki-laki, wah, suaranya merdu sekali, salamnya lembut sekali. Subhanallah. Langkah ketiga, syaitan sukses. Ya, syaitan sukses menempuh jalan yang ketiga. Ya, dari nazrah, dari melihat. Kemudian wabtisamatun, senyum sudah bersambut. Maka yang ketiga, wasalamun, mulai salam. Setelah salam ternyata juga bersambut di antara mereka, di antara keduanya. Maka yang keempat apa? Wakalamun. Maka mulailah berbicara, mulailah ngobrol. Ternyata obrolan asik. Wah, nyambung obrolannya. Ini sudah masuk di langkah yang keempat. Ini semakin darurat kalau kita sadar ya, jamaah rahimakumullah. Kita yang sadar langkah-langkahnya syaitan, perangkap-perangkapnya syaitan, sudah mulai asik ngobrol antara laki dan perempuan, ini sudah bahaya. Kalau buat kita ini sudah warning, sudah mulai apa warnanya, apa lampunya, hampir merah ya. Ya sudah hampir merah ini sudah. Waduh, sudah mulai asik ngobrol, berdua ngobrol asik. Wah. Maka yang ketiga, yang kelima setelah yang keempat tadi ngobrol asik, apa berlanjutnya yang kelima sebelum terakhir? Famau'idun, kata para ulama. Maka yang kelima itu janjian. Ya, yang kelima itu sebelum terakhir, sebelum eksekusi itu janjian. Sudah nyaman bicara, nyaman ngobrol. Maka yang kelimanya apa ini jamaah? Janjian ketemu. Wah, ini berdebar-debar ini. Mungkin kalau yang disebutkan Ibnul Qayyim tadi, sudah mulai hilang rasa takutnya, sudah mulai digambarkan yang indah-indah. Iya, sudah mulai syahwat itu berbicara. Kayaknya lebih nyaman, lebih asik kalau kita janjian ketemu di mana, kapan, ya, tempatnya di mana, cari yang aman, cari yang orang tidak tahu, ya. Famau'idun, maka sampailah pada ya perangkap kebinasaan yang kelima, yaitu janjian. Yang terakhirnya apa jamaah rahimakumullah? Setelah janjian sukses, faliqa'u, maka perjumpaan yang terakhir. Maka perjumpaan di antara keduanya, ketika sudah berjumpa tidak ada orang lain, tidak ada yang tahu. Iya, wal iyadu billah, kalau perangkap-perangkap syaitan yang mengerikan mungkin sudah check in ke kamar, waduh, apa yang terjadi, wal iyadu billah. Buruk sekali, wal iyadu billah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau dari langkah pertama sudah kita jaga, nazratun, dari pandangan sudah kita jaga, kira-kira aman tidak jamaah rahimakumullah? Kita seorang muslim laki-laki yang sangat menjaga pandangan kita, kira-kira aman tidak? Sangat aman, dari pandangan sudah dijaga, banyak beristighfar, sangat menjaga zikir pagi dan sore, sangat kuat menjaga salat malam. Ia sangat bersemangat datang ke majelis ilmu, berpegang kepada ilmu, mengamalkan ilmu. Ia pandangan sangat dijaga, kira-kira aman tidak? Syaitan tadi akan lari. Ketika kita berlindung kepada Allah, kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hati yang bersih, hati yang kuat, di situ sudah kita jaga, alhamdulillah. Maka kalau sudah mulai berani mengumbar pandangan, sudah berani mengumbar pandangan, ini sebenarnya sudah berat ya, sudah langkah-langkah berikutnya itu bisa jadi akan semakin mudah, semakin terpeleset ini ya jamaah rahimakumullah. Maka jangan sampai terjadi. Ternyata pintu pertamanya dari dosa dan maksiat dari mana jamaah? Dari mata. Maka katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan matanya. Katakan kepada para wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya.
Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Macam-macam nanti polesan-polesan dari syaitan karena iblis sangat berpengalaman tadi. Mungkin pada awalnya itu dari tadi dari pertama melihat tersenyum ya. Mungkin senyum sudah dibisikkan syaitan. Senyum itu sedekah mungkin gitu ya. Tebarkan senyum ya, itu sedekah. Sudah mulai dipoles oleh syaitan. Senyum ya. Salam, tebarkan salam ya. Sudah mulai terpoles lagi. Tebarkan salam ya. Setelah salam kalam, ternyata sapa, tegur, ya bicara, jangan diam, mulai berani WA, ya mulai berani chatting, ya WA, wah sudah mulai. Dan terus dibisikkan di WA pun kata-katanya indah, bukan kok langsung ya, langsung pada tujuan, tidak. Di WA pun mungkin assalamualaikum ya, saatnya kita sholat duha misalnya, wow indah sekali. Ya jam 3 bangun kemudian ya masuk WA, ini saatnya kita bangun malam misalnya. Wow indah sekali. Dipoles-poles dengan macam-macam padahal sudah warning ini. Sudah mulai warning ya. Tapi bahasa-bahasanya itu indah-indah sekali. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata itu semuanya apa jamaah? Perangkap-perangkap syaitan. Maka dari pandangan sudah waspada. Ya insyaallah Allah akan menjaga kita semuanya. Ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, syaitan yang selalu membisik-bisikkan di dada manusia, sudah tercakup di dalam ya tadi pembahasan kita bahwa bisikan-bisikan syaitan luar biasa kuatnya. Kalau kita sudah berlindung pada Allah lari, tapi kita lalai datang lagi. Ya adzan dikumandangkan syaitan lari, adzan selesai datang lagi menggoda salat kita. Qomat lari lagi syaitan. Ya, kalau qomat itu syaitan lari, tapi selesai qomat datang lagi menggoda salat kita. Ingat ini, ingat itu. Kamu punya tugas ini, kamu punya tugas itu, dan terus demikian. Luar biasa. Ya, bagaimana bisikan-bisikan syaitan ini jamaah rahimakumullah. Maka hendaknya kita berlindung pada Allah ya minal jinnati wan nas, dan ternyata godaan syaitan itu syaitan dari jin dan syaitan dari manusia. Manusia menggoda berat tidak jamaah rahimakumullah? Berat, godaan manusia juga berat. Yang namanya teman, yang namanya sahabat, kalau sudah mengucapkan sesuatu itu pengaruhnya luar biasa. Sehingga dalam pertemanan itu tarik ulur antara kebaikan dan keburukan. Ya siapa yang lebih kuat menarik. Kalau orang soleh yang lebih kuat akan terbawa temannya untuk soleh. Tapi yang soleh kalah, yang tidak soleh lebih kuat menarik, maka yang soleh akan jatuh, akan kalah. Maka demikian, tidak kalah bahayanya dengan syaitan. Yang namanya syaitan dari manusia itu juga sangat berat. Maka Rasulullah juga memberikan peringatan, cari teman yang baik, cari sahabat yang soleh. Seperti penjual minyak wangi, ia akan harum, ia akan mendapatkan hadiah atau membeli dari parfum orang soleh tadi. Tapi kalau orang buruk seperti pandai besi, baunya busuk, akan mengena pakaian kita. Ya, bahkan bisa sampai membakar kita, membakar pakaian kita. Itu teman yang buruk. Tayyib, demikian jamaah rahimakumullah apa yang kita kaji. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pada bahasan kita untuk tafsir surat pendek ini sudah selesai. Dari surat-surat pendek kita sudah selesai. Dan kitab Ad-Durus Al-Muhimmah yang kita bahas, insya Allah masuk pada pertemuan berikutnya sudah masuk masalah akidah dan tauhid. Tafsir surat pendek sudah selesai. Pertemuan berikutnya insyaallah taala kita sudah masuk pada rukun Islam insyaallah, rukun Islam, rukun iman, dan seterusnya kita akan masuk pada pembahasan baru. Demikian Allah taala a'lam bissawab. Monggo bisa dikumandangkan adzan jamaah.
rahimakumullah, kita lanjutkan di sesi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan jamaah rahimakumullah. Yang pertama, Ustaz, bagaimana cara menghilangkan was-was yang mengganggu? Misal keluar rumah di tengah malam sering ada was-was penampakan. Sedang duduk terasa ada yang bayang-bayangin. Ya, padahal tidak ada orang sama sekali. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau ini cireh ya. Kalau ini weden ya, enggak ada apa-apa ya. Terbayang-bayang ada yang tampak, ada yang lewat, ada yang ini ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau memang kita ada perasaan takut, ya hendaknya kita jangan sendirian. Jangan sendirian. Dan ini sunnah ketika melewati satu tempat yang kita anggap khawatir was-was, ya maka cari teman. Jangan sendirian. Mau lewat pergi ke kampung sebelah tapi melewati hutan yang panjang misalnya, sehingga kalau sendirian khawatir ada was-was, ada rasa tidak nyaman, cari teman berdua, bertiga ya, itu lebih aman untuk perasaan kita ya, sehingga tidak ada khawatir ya, tidak ada khawatir. Dan insyaallah ya jamaah rahimakumullah, kalau kita menjaga hubungan kita kepada Allah, syariat Allah berusaha kita tunaikan, insyaallah aman ya, insyaallah aman. Kita jaga zikir setelah sholat 5 waktu kita jaga dengan baik, zikir setelah sholat kita kerjakan, zikir pagi dan sore kita baca, zikir sebelum tidur kita baca, ya insyaallah seperti ini kita sangat terjaga, ya. Kemudian kita perbanyak lisan kita berzikir pada Allah, insyaallah ya kita sangat terjaga. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena yang seperti itu hanya perasaan, hanya was-was ya. Orang-orang pemberani ya, mereka tidak takut, artinya kalaupun ada penampakan, ternyata penampakan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, seandainya pun ini syaitan yang paling buruk itu yang menampakkan, itu berarti syaitan sudah keluar dari tabiatnya, karena tabiatnya syaitan itu tersembunyi. Kalau berani menampakkan itu sudah syaitan yang sangat buruk ya, seperti itu. Seburuk-buruknya syaitan ternyata ia tidak berani menampakkan di siang hari, di siang bolong. Ada yang pernah tadi lihat macam-macam di siang bolong? Enggak ada, setan takut. Ya ada lampu yang terang seperti ini, ada berani di pojok gitu kelihatan? Enggak ada yang berani ya. Enggak ada yang berani. Kalau udah remang-remang gelap, enggak ada cahaya atau sedikit cahaya, baru ini ya. Sehingga apa? Asalnya mereka penakut. Mereka sangat takut dengan kita. Kita baca ta'awudz saja, kita kuat saja ya, yakin pada Allah, sudah itu udah kabur semuanya. Enggak ada yang bisa melawan ya kekuatan Allah. Kita punya Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an sudah ya. Jadi jangan takut ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sangat kuat. Ya, kalau cuman godaan-godaan syaitan seperti itu, kita cukuplah kita mengingat Allah, baca zikir, baca Al-Qur'an, sudah kita tenang, yakin pada Allah. Kecuali memang harus ada teman tadi, karena rumah kosong lama, kita pengen masuk, khawatir ada perasaan tidak enak, ya masuk berdua, jangan sendirian. Ya seperti itu, biar kita nyaman. Kemudian bacakan Al-Baqarah biar semua setan keluar dari rumah, dan seterusnya. Kita ada Al-Qur'an dan hadis yang membimbing kita ya, sehingga insyaallah kita akan aman. Demikian. Berikutnya, Ustaz, bagaimana dengan tindian waktu tidur? Apakah itu gangguan syaitan? Jika wudhu sebelum tidur, apakah tidak diganggu syaitan? Jamaah rahimakumullah, kayaknya penanyanya berbeda, tulisannya beda ya. Tapi sama-sama setan ceritanya ya. Tindian jamaah rahimakumullah, kalau dari sisi medis ya, katanya ada yang terganggu ya, peredaran darahnya atau sarafnya ada yang terganggu sehingga diam tapi nggak bisa gerak ya, ketika mau tidur atau sebelum tidur kadang nggak bisa gerak anggota badan, tapi otak masih full ya, masih bisa berpikir ya. Tapi kalau dipaksa untuk kemudian lepas ya, kadang ketika pas lepasnya itu bengok seru sekali ya. Teriak keras sekali ini. Jadi dari sisi tadi kesehatan, berarti harus banyak olahraga biar lebih sehat, makan yang sehat ya. Tapi kalau dari sisi agama, tindian bisa jadi syaitan mengganggu kita. Ya, syaitan mengganggu kita. Makanya kalau masih ada teman-teman yang merasakan tindian,
Maka perbanyak selain tadi dari sisi medis, dari sisi agama perbanyak untuk mendekatkan diri pada Allah. Jaga zikir pagi dan sore, jaga zikir setelah sholat, perbanyak zikir, ya kuatkan diri untuk semakin dekat kepada Allah. Insya Allah kita dijauhkan dari tindian. Ya ini saya berbicara karena dulu waktu saya nyantri masih kadang kena tindian. Ya saya pernah waktu nyantri dulu, ya kadang terasa tindian. Kalau sudah terasa kok udah nggak bisa gerak, tangan juga mau gerak-gerak saya udah nggak bisa. Wah ini tindian. Saya langsung baca ayat kursi, baca surat-surat pendek ya. Nanti gerak lepas, sudah lepas ya. Kemudian perkuat ya untuk zikir ya. Alhamdulillah lama-lama hilang sendiri. Ya, lama-lama seperti itu hilang sendiri. Artinya aman lah, tindian tidak sampai merusak, tidak sampai membahayakan. Intinya kuatkan untuk semakin dekat kepada Allah ya, jaga zikir khususnya zikir pagi dan sore, zikir setelah salat. Demikian Allah taala a'lam. Amalan apa saja yang bisa kita kerjakan agar tidak diganggu setan, terhindar dari gangguan setan? Ya mungkin sudah terjawab tadi ya, artinya jaga zikir pagi dan sore, zikir setelah sholat, jaga kewajiban kita kepada Allah, jangan ada yang lowong, jangan ada yang kurang. Sunnah-sunnah usaha untuk kita jaga, sholat malam, sholat duha, puasa sunnah, ya hatam Al-Quran, usahakan dijaga. Insya Allah kita terhindar dari berbagai macam keburukan syaitan. Yang terakhir di bulan Ramadan syaitan dibelenggu, ya, tapi masih banyak yang terkena godaan syaitan. Jamaah rahimakumullah, yang dibelenggu itu maradatus syayatin, maradatu asyayatin, yaitu syaitan-syaitan yang besar, syaitan-syaitan yang senior itu yang dibelenggu ya. Tapi syaitan-syaitan yang junior, yang kroco itu masih bebas menggoda ya. Jadi artinya apa? Di bulan Ramadan untuk soleh itu mudah, untuk baik mudah, untuk semangat mudah. Tapi kalau memang hati kita yang buruk, maka digoda syaitan yang kecil-kecil pun kita bisa tergoda. Ya artinya apa? Berarti harusnya kita di bulan Ramadan baik sekali, karena syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup ya, sehingga kita mudah untuk menjadi hamba yang baik, hamba yang soleh di bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan kok bermaksiat, berdosa, ya berarti ini ada sesuatu yang kurang dalam diri kita, iman kita yang lemah, ya, iman kita yang membahayakan sehingga mudah sekali digoda syaitan. Maka segera kuatkan diri dengan keimanan kita agar kita segera berbenah diri dan kembali menjadi hamba yang mulia, hamba yang saleh di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Demikian jamaah rahimakumullah apa yang kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.